Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Fatimah Azzaroh dari mahasiswa PPG Prajaga dan Matematika gelombang 1 tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan beberapa argumen tentang pendidikan Indonesia. Belenggu pendidikan, tema yang saya angkat untuk saat ini. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Yang kedua, model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Yang ketiga, langkah awal melepaskan belenggu pada pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang keempat, alasan sebagai guru perlu melepaskan diri dari belenggu praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik. Yang pertama, praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, peserta didik harus menguasai semua mata pelajaran. Di kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya, di situ terlalu banyak materi yang disampaikan kepada siswa, dan siswa harus menguasai semuanya jika siswa akan menginginkan nilai yang baik untuk naik ke jenjang berikutnya dan untuk menuju ke kelulusan. Yang kedua, tentang kecerdasan siswa yang masih diukur berdasarkan kemampuan matematisnya. Ada beberapa guru yang menyampaikan kepada siswa, jika kamu menguasai matematika, berarti kamu dapat menguasai segalanya. Artinya, anak itu dianggap jika dia pintar matematikanya, berarti dia pintar segalanya. Segalanya di sini adalah semua mata pelajaran. Padahal tidak begitu faktanya. Ada beberapa siswa yang pintar matematikanya, tapi dia kurang di ilmu bahasa atau ilmu sosialnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan akademis masih menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik tanpa melihat kemampuan non-akademisnya. Di beberapa sekolah, ada beberapa siswa yang dianggap dia pandai, dia sukses menjadi peserta didik karena kemampuan akademisnya. Padahal siswa tersebut belum tentu kegiatan prestasi non-akademisnya itu juga bagus. Ada juga siswa yang prestasi akademisnya kurang bagus, tetapi dia prestasi non-akademisnya bagus, masih saja dianggap siswa yang belum pandai. Kemudian poin yang keempat, pada kurikulum 2013, peserta didik masih dituntut untuk menyelesaikan seluruh materi sesuai jenjangnya. Siswa dikatakan sesuai dengan kriteria belajar, kriteria kelulusan belajar, jika dia menguasai semua materi yang diajarkan pada jenjangnya. Jika ada satu mata pelajaran saja yang nilainya di bawah dari KKB atau KKM, maka dia dianggap tidak lulus di jenjangnya. Yang kelima, penjurusan masih terpaku pada hasil tes awal peserta didik tanpa memperhatikan minat peserta didik. Ini terjadi di beberapa sekolah saat kelulusan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atau madrasah sanawiyah ingin mendaftar ke sebuah sekolah menengah atas atau menengah kejuruan. Dia mendaftar pada peminatan A, dan setelah diadakan seleksi tes untuk kelas peminatan A, ternyata dia tidak sesuai nilainya, padahal minat dan bakatnya ada di A. Kemudian karena nilainya kurang bagus, maka dia dialihkan ke B atau ke peminatan yang B. Padahal siswa tersebut
kurang menguasai untuk jalur peminatan tersebut. Kemudian yang kedua, model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu tersebut adalah dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Melalui implementasi kurikulum merdeka atau IKM dapat menampung dan memfasilitasi segala perbedaan peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik bebas mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki sesuai dengan karakteristik, minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, sehingga siswa tersebut akan mencetak karakternya sesuai dengan karakter pelajar Pancasila. Poin yang ketiga, langkah awal melepaskan belenggu pada pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Dalam implementasi kurikulum merdeka, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi peserta didik tersebut berdasarkan minat, bakat, karakteristik, latar belakang, dan gaya belajarnya. Kemudian setelah mengidentifikasinya, kita akan mengelompokkan siswa tersebut sesuai dengan karakter yang dimilikinya atau sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya. Kemudian langkah berikutnya adalah menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Bagaimana kita akan mengantarkan siswa kita ke prestasi, ke potensi yang dia miliki. Mendampingi siswa kita menuju karakter-karakter yang dia inginkan, menuju karakter yang berpendidikan Pancasila. Kemudian, langkah berikutnya menyusun asesmen yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah melakukan asesmen, kita akan merefleksi apakah siswa tersebut bisa mengikuti materi yang kita sampaikan atau belum. Jika belum bisa mengikuti, maka kita harus mengubah strategi pembelajaran dan memperbaikinya sehingga siswa kita bisa mengikuti apa yang kita ajarkan atau materi yang kita sampaikan. Kemudian kita mengevaluasinya. Poin yang keempat, alasan sebagai guru perlu melepaskan diri dari belenggu praktek pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik. Yang pertama kita perhatikan adalah tujuan utama pendidikan itu sendiri. Guru perlu melepaskan diri dari belenggu praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik, karena tujuan awal dari pendidikan ialah memerdekakan peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Sehingga guru perlu melepaskan praktik-praktik yang membelenggu perkembangan potensi peserta didik itu sendiri. Kemudian kita lihat berdasarkan tujuan implementasi kurikulum merdeka. Apa itu tujuannya? Yaitu mengajarkan peserta didik sesuai dengan karakter yang dimilikinya, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian alasan yang ketiga adalah kodrat guru sebagai pendidik. Kodrat guru sebagai pendidik berperan dalam menuntun, membimbing, dan memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensinya sehingga peserta didik memiliki karakter yang berpendidikan Pancasila. Terakhir, seperti kutipan dari Martin Luther King, fungsi pendidikan adalah mengajar seseorang untuk berpikir intensif dan berpikir kritis. Kecerdasan plus karakter, itulah tujuan pendidikan sejati. Mari
kita bangun pendidikan yang sesuai dengan karakter dan potensi siswa. Jangan paksakan siswa untuk berpikir terlalu keras. Jangan paksakan siswa untuk menguasai semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.